Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Allah kami buat segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami, yang telah memberikan kami kesehatan, sukacita dapat berkumpul bersama-sama di bait-Mu yang kudus untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, kuasailah dengan Roh Kudus, agar kami dapat memahami firman-Mu dan melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan di tengah-tengah kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Horas. Bapak Ibu remaja Naposo Bulung yang dikasihi Tuhan, pada ibadah sore hari ini Tuhan berbicara di tengah-tengah kita melalui khotbah dari kitab Nabi Habakuk pasal 1 ayat 12 hingga ayat 17. Habakuk 1 ayat 12 sampai 17 saya akan bacakan bagi kita. Beginilah firman Tuhan. Di manakah keadilan Tuhan? Bukankah Engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang Maha Kudus? Tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah Kau tetapkan Dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah Kau tentukan Dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan Engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa Engkau memandangi orang-orang yang berbuat hianat itu, dan Engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya, dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya, dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Remaja Naposo Bulung, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah pertanyaan untuk kita hari ini. Sore hari ini pada ibadah ini, apakah doa kita sudah dijawab oleh Tuhan? Apakah doa yang kita serukan dalam keheningan pribadi telah terjawab? Apakah jawaban yang kita terima itu telah sesuai dengan yang kita mau? Apakah kenyataan hidup yang kita terima sekarang telah sesuai dengan yang kita harapkan? Bagaimana kehidupan di sekitar kita amang-inang? Apakah seperti yang kita damba-dambakan? Adakah ketidakadilan kita lihat di sana? Adakah kesusahan? Adakah kejahatan yang terjadi seakan-akan terjadi pembiaran di tengah-tengah kehidupan manusia belakangan ini? Mungkin seperti perasaan Nabi Habakuk dalam khotbah hari ini pernah terlintas di dalam pikiran kita. Habakuk adalah seorang nabi yang berseru kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, karena dia merindukan dan sedang mencari-cari di mana keadilan Tuhan itu. Di ayat 12 hingga ayat 17 ini
adalah sebuah seruan yang sangat dalam yang menceritakan tentang kerinduan yang sangat mendalam agar kiranya keadilan Tuhan itu segera dinyatakan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sering terjadi apa yang diperbuat Allah di dalam hidup kita ini tidak dapat diterima pikiran dan logika kita. Habakuk di sini juga demikian. Ia melihat kejahatan merajalela yang dilakukan umat Tuhan di Yehuda. Dan ia bertanya, mengapa Tuhan tidak melakukan sesuatu untuk menghukum? Mengapa kalau memang Tuhan itu adil, kalau memang Tuhan itu berkuasa, kalau memang Tuhan itu punya kekuatan yang sangat dahsyat, kalau dia bisa menghentikan segala kejahatan, mengapa tidak langsung sekarang saja dihukum orang-orang jahat? Bahkan Allah mengutus bangsa Kasdim untuk menghukum Yehuda, bangsa yang lebih bengis, yang lebih jahat bahkan dari Yehuda. Tapi dari pergumulan iman yang dirasakan, yang terjadi di dalam diri Habakuk, menghantarkan dia pada sebuah keputusan yang sangat berharga. Nanti kalau kita baca ya dari pasal 1 hingga pasal 3, Habakuk ini kan hanya 3 pasal ya. Dari pasal 1 hingga pasal 3 kita lihat dari awal dia mencari Tuhan, kok Tuhan biarkan terjadi kejahatan ini begitu ya. Tapi pada akhirnya dia memahami, dia memberikan dirinya, hatinya, pikirannya, kemanusiaannya itu untuk sepenuhnya berharap dan bersandar, berserah hanya pada keputusan Tuhan saja. Ternyata bukan berarti Allah tidak mengetahui kejahatan bangsa Kasdim. Karena Tuhan Allah adalah Maha Tahu, omniscience. Dia tahu semua, tidak ada yang tersembunyi ya. Kalau kita rasa kita barusan saja berbohong kepada orang tua ya, atau kita baru saja berbohong kepada teman, kepada pacar, kepada sahabat atau yang lain, kita memikirkan dia pasti tidak tahu, hanya saya yang tahu. Ternyata bukan hanya saya, bukan hanya kita yang tahu. Tuhan tahu seluk-beluk hati kita, pikiran kita. Saat kita mengelabui pikiran orang lain, saat kita mencoba dari wajah kita seakan-akan tidak terjadi apa-apa, kita baru saja tidak melakukan apa-apa, dari wajah kita kelihatan gitu, tapi Tuhan tidak bisa kita bohongi ya. Semuanya terlihat, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Allah tahu apa yang diperbuat manusia, semuanya nyata di hadapan Tuhan. Itu hal yang pertama sekali kita lihat dari nas ini. Sesuai dengan tema minggu, Tuhan Allah itu Maha Kudus dan Maha Tahu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Habakuk berseru, mengalu-alu. Dia curhat, dia sampaikan itu sama Tuhan. Janganlah Tuhan kiranya membiarkan kejahatan ini semakin merajalela. Ya. Tapi pada akhirnya terjadi sesuatu hal yang sangat menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi diri Habakuk dan juga kita. Artinya kalau di dalam sekeliling Habakuk ini terjadi ketidakadilan, terjadi kejahatan, bahkan persundalan, pemerkosaan, penindasan, ya, penumpahan darah, supaya dia jangan terpengaruh kepada hal-hal yang demikian. Sama saja dengan apa yang disampaikan oleh Paulus dalam epistel yang kita baca tadi. Banyak terjadi kejahatan di Efesus ya. Banyak terjadi di sana misalnya perselisihan, pertengkaran ya. Penebaran berita yang tidak baik, ada lagi ajaran-ajaran sesat ya. Ada lagi di sana yang cinta dengan uang akhirnya menghalalkan segala cara asal mamamora begitu ya. Biarlah tampil mewah, siadalah nasopatut petaho begitu. Nah, jadi Paulus mengatakan demikian, hai manusia Allah, ale aka halak ni debata pada oma dirim siani, jauhilah itu.
Artinya jangan sama seperti dunia ini. Jangan sama seperti dunia ini, kegelapan yang ada di dalamnya. Kalaupun di dalam sekitar kita itu banyak sekali ketidakadilan, bagaimana kita sebagai orang Kristen tetap pada iman percaya kita. Berjuang ya, bertanding di dalam iman yang benar. Artinya kita tetap pada nilai yang sudah kita terima melalui firman Allah. Nilai-nilai kehidupan ya, bagaimana kejujuran itu, bagaimana kesetiaan itu, bagaimana banyak sekali hal-hal atau nilai-nilai kehidupan yang sudah ditanamkan di dalam diri kita, baik melalui khotbah atau melalui nasihat orang tua kita. Bagaimana kita tetap hidup di dalamnya, memelihara itu ya. Kalau misalnya anak-anak muda di sini yang remaja dan Aposo Bulung, dia punya teman atau dia punya lingkungan yang misalnya kita bilang lah, banyak di sana orang-orang yang sudah ikut dalam pergaulan bebas gitu. Tapi anak-anak tetap dalam imannya gitu ya, tidak mau terpengaruh, dia tetap ingat nasihat itu. Itulah bertanding dalam iman yang benar. Sekalipun sangat kuat pengaruh orang-orang jahat, ketidakadilan di luar sana, tapi kita mampu di dalam diri kita, di dalam pikiran kita membatasi, membuat tembok supaya kita tidak terpengaruh dengan hal-hal yang demikian. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan seperti ini, jangan unang mamasa emena masak digagat ursa ya, iya ina masa iman yula. Jangan seperti itu. Yang berikut kita akan melihat dari nas ini, ternyata mengapa Allah tidak langsung menghukum. Ini menjadi sebuah waktu bagi setiap orang untuk memperbaiki kelakuannya. Dan pada akhirnya Tuhan pasti akan menjatuhkan hukuman. Di ayat 5 sampai ayat 11 itu sangat jelas dikatakan ya. Penghukuman yang dijalankan akan dijalankan kepada orang Kasdim. Allah pasti akan menjatuhkan hukuman dan setiap orang pasti akan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai ya. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Habakuk artinya Allah memeluk, Tuhan memeluk. Debata makaol, debata menggenggam, Allah menggenggam seperti genggaman Allah kepada bangsanya. Ini sebagai gambaran dari kasih setia Allah yang besar dan kekudusan Allah yang maha tahu. Untuk itulah melalui khotbah ini kita dipanggil yang pertama untuk memberikan hati kita, pikiran kita, memahami rencana dan segala kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan. Bagaimana kita amang-inang remaja Aposo Bulung di dalam kehidupan kita ini melatih pikiran kita biar setuju, supaya setuju dengan apa yang Tuhan mau. Sepanjang hidup kita mengutamakan kemanusiaan, hal yang berbaur dengan untung dan rugi, maka kita tidak akan pernah menemukan kedamaian seperti yang Tuhan mau. Apa untungnya saya berteman dengan kamu? Apa untungnya saya menghapus kesalahanmu? Begitu ya. Sejauh kita masih hanya memikirkan apa untungnya bagi saya dan apa ruginya bagi saya. Lehon roham mangatusi sakap dohot pambahenan ni debata. Ini terkadang sangat sulit kita memahami bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Ya. Jadi Habakuk juga seperti itu awalnya. Dia sulit, bagaimana sih cara kerja Tuhan ini? Tuhan kan bisa menggunakan kuasanya untuk menghukum orang-orang jahat ini. Namun pada akhirnya dia menemukan nilai yang sangat berharga. Nanti akan saya sampaikan di akhir khotbah ini. Bagaimana kita supaya memahami rencana Tuhan? Oleh sebab itu kalau ada hal yang susah untuk kita mengerti, sampaikanlah itu di dalam doa. Kalau kita sampai gagal paham memahami rencana Tuhan, misalnya kita meminta kekuatan, Tuhan kasih kepada kita kesulitan.
Terus kita mengatakan, Tuhan apa maksudmu? Saya minta di dalam doa Tuhan memberikan aku kemudahan, Tuhan memberikan aku hikmat dan bijaksana. Tapi mengapa harus kesulitan yang hadir? Nah ternyata cara Tuhan menjawab doa kita tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Saat kita meminta kesehatan, ya, saat kita meminta kesehatan, saat kita meminta hikmat, saat kita meminta kekuatan, justru kebalikannya yang Tuhan berikan kepada kita. Dan bagaimana kita memahaminya, menghadapinya. Jadi jawaban doa itu tidak selalu serta-merta langsung pluk, langsung dikasih gitu ya. Tapi melalui proses. Yang kedua, jakon ma'alus ni debata hobartu sakap dohot lomo ni rohana, bukan seperti yang kita bayangkan. Ya. Terimalah jawaban Tuhan atas doa-doa kita seturut dengan kehendaknya, bukan seperti atau sesuai dengan pikiran kita saja. Dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Ternyata amang-inang iman itu melihat jauh ke depan. Iman itu melampaui realita dan kemustahilan yang ada. Seperti seorang petani. Petani akan tetap bangun pagi-pagi, pergi ke ladang, dia akan menanam tanamannya, sekalipun ia belum tahu bagaimana hasilnya nanti. Tapi di dalam dirinya ada sebuah pengharapan, bahwa jerih payahnya itu tidak akan pernah sia-sia. Yang berikut, yang ketiga, di ayat 4 pasal 2 dinyatakan, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jadi kalau kita amang-inang diperhadapkan dengan kesulitan hidup, ya, hal-hal yang sulit kita pahami, tapi kalau kita tetap hidup di dalam iman percaya kita, berpegang pada nilai-nilai rohani yang sudah kita terima, maka orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tapi orang yang membusungkan dada itu tidak lurus hatinya. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Sekalipun hari ini hujan, sekalipun hari ini tidak seperti yang ia bayangkan, dia tidak akan lelah berbuat baik. Sekalipun gunung tidak pindah, ia akan tetap berdoa. Kita pernah mendengar ya, doa orang benar sangat besar kuasanya. Dan kekuatan iman itu, kalau imanmu sekuat ini kamu akan bisa memindahkan gunung. Iman yang besar, namun iman yang benar akan tetap percaya kepada Tuhan sekalipun gunung itu tidak pindah. Iman yang benar akan tetap percaya kepada Tuhan sekalipun hidup kita kesulitan. Doa kita jawabannya tidak seperti yang kita bayangkan, yang kita harapkan. Jauh lebih besar kasih Tuhan daripada amarahnya. Allah tetap bekerja dalam segala hal. Walau situasi tidak mendukung, Habakuk imannya selalu tertuju kepada Tuhan yang tidak akan ingkar janji untuk membebaskan umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pemazmur mengatakan bagaimana orang fasik, hidupnya seakan-akan baik-baik saja, hidupnya seakan-akan makmur-makmur saja, pekerjaannya kelihatannya lancar-lancar saja. Ingatlah, tak selamanya orang jahat itu berada di atas angin. Bila terjadi kejahatan, kecurangan dan ketidakadilan, pada waktunya Tuhan akan bertindak menghukum. Karena tidak ada pembiaran dari Tuhan untuk kejahatan. Orang jahat tidak akan pernah luput dari penghakiman Tuhan. Yang terakhir saya akan membaca dari pasal 3 ayat 17 sampai 19. Amang-inang kalau terjadi di dalam kehidupan kita, kenyataan-kenyataan hidup agak sulit kita pahami. Lihatlah bagaimana cara Habakuk memahami kehidupannya, yang terjadi di dalam lingkungannya, yang terjadi di tengah-tengah bangsanya. Katanya demikian, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah,
hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita hari ini, Amang Inang. Marilah kita bawa firman Tuhan ini di tengah-tengah kehidupan kita. Sekalipun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak selalu seperti yang kita harapkan, tapi contohlah, marilah kita teladani iman Habakuk yang katanya, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Inilah iman yang benar itu. Maka iman yang benar akan dibentuk dari setiap proses yang terjadi dalam hidup kita. Janganlah lelah, teruslah berupaya. Janganlah menyerah karena Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Dia akan memberikan kemampuan, kekuatan menjawab segala doa-doa kita seturut kehendaknya sesuai dengan waktu dan ketetapan Tuhan. Sebab jeripayah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Marilah kita berdoa.